Oke, soal berikutnya masih tentang hukum Newton. Sebuah balok bermassa 1 kg berada pada suatu bidang miring dengan elevasi yang dapat diubah-ubah. Ketika sudut elevasinya diubah secara perlahan dari 0 derajat, balok mulai bergeser ke bawah pada sudut elevasi 60 derajat. Selanjutnya, balok didorong ke atas pada sudut elevasi 60 derajat. Gaya minimum yang diperlukan agar balok bergeser ke atas adalah, mari kita lihat pelan-pelan soal ini. Jadi si benda ini mulai bergeser ya ke bawah ketika sudut kemiringannya 60 derajat. Ya. Jadi dari 0 derajat kemiringannya diubah sampai 60 derajat. Kemudian benda mulai bergeser ya. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini? Tentu pertama kita harus tuliskan dulu gaya-gaya yang bekerja pada bendanya ya. Nah, tentu di sini ada gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi. Kemudian kita proyeksikan pada arah ini, kita misalkan arah X ya, yaitu menjadi W sinus theta, tetanya adalah 60 derajat. Kemudian arah ini kita misalkan arah X ya, yaitu W cos 60 derajat. Tentu ini ada cara pencariannya ya, silahkan kalian simak di video saya yang lain. Di situ saya sudah pernah bahas ya, bagaimana mencari komponen gaya berat pada arah ini yang kita sebut arah X dan arah ke sana yang kita sebut arah Y. Jadi ini komponennya ada W sinus theta, W cos theta. Kemudian tentu benda ya, tentu benda bekerja gaya normal pada benda oleh permukaan bidang ini ya. Karena benda menyentuh permukaan bidang, maka ada gaya normal yang bekerja pada benda yang arahnya tegak lurus bidangnya. Jadi kalau bidangnya begini, maka tegak lurusnya ke sana ya. Ini gaya normal. Nah, benda memiliki kecenderungan bergerak ke bawah, maka tentu arah gaya geseknya melawan gerak benda, yaitu seperti ini. Ini gaya gesek. Jadi inilah gaya-gaya yang bekerja pada benda untuk arah X, arah ini yang kita sebut arah X, dan tegak lurusnya yang kita sebut arah Y ya. Oke. Nah, pertama, kalau begini kondisinya, maka tentu benda hanya memiliki kecenderungan bergerak pada arah X, tapi tidak bergerak pada arah Y. Kenapa? Karena ada W cos theta dan gaya normal ini yang berperan ya, mempertahankan benda selalu berada di permukaan bidang miring ini, sehingga benda tidak terlepas dari bidang miring, artinya tidak memiliki percepatan pada arah Y ya. Nah, sehingga kalau kita tinjau sigma Fy, kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada arah Y ya, sigma Fy sama dengan M kali AY sama dengan 0, karena benda tidak punya percepatan pada arah Y ya. Gaya-gaya yang bekerja pada arah Y hanya dua, yaitu gaya normal dan gaya W cos theta ini ya. Ini arahnya saling berlawanan, maka saling mengurangkan ya. W cos theta adalah W cos 60 derajat kemiringannya ya, elevasinya. Maka dari sini kita peroleh bahwa gaya normal adalah ya, pindah ruas jadi W cos 60 derajat. W gaya berat ya, ini adalah M kali G, massa kali percepatan gravitasi ya. Nah, kalau kita asumsikan ini kejadian ini terjadi di bumi dan kita gunakan percepatan gravitasi bumi adalah kita pakai 10 ya, maka ini M kali G 1 kali 10 adalah 10 ya. Jadi ini gaya beratnya 10 Newton. Cos 60 derajat adalah 1/2. Maka kita dapatkan gaya normal yang bekerja pada benda ini pada kemiringan 60 derajat adalah 5 Newton. Nah, berikutnya di sini kita lihat bahwa balok ya, ini balok mulai bergeser ke bawah. Jadi mulai bergeser ketika sudutnya 60 derajat. Jadi benda tepat akan bergerak ya ketika kemiringannya 60 derajat. Nah, sekarang kita tinjau keadaan benda tepat akan bergerak ya. Kalau benda tepat akan bergerak, artinya kalau benda tepat akan bergerak, artinya gaya yang menarik benda tersebut adalah gaya minimum, sedangkan gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis maksimum benda, karena bendanya di sini masih diam.
hanya tepat akan bergerak, ya. Oke. Maka kalau kita tinjau arah x-nya, maka sigma fx sama dengan m kali ax-nya 0, ya, karena benda di sini tepat akan bergerak, ya. Maka gaya yang menarik benda sehingga benda tepat akan bergerak itu adalah gaya tarik minimum, sedangkan gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis maksimum, ya. Nah, sehingga di sini, ya, ada dua gaya juga yang bekerja, W sin theta dan gaya gesek, ya. Maka W sin theta kurang gaya gesek statis maksimum sama dengan 0. Nah, W-nya tadi 10 Newton, ya kan? 1 kali 10, ya, M kali G. Sin 60 derajat 1/2 akar 3, ya, akar kuadrat dari 3. Persamaan gaya gesek adalah koefisien gesek kali gaya normal. Nah, maka ini 5 akar kuadrat dari 3 kurang, ya, gaya normal adalah 5 Newton, maka kita masukkan jadi 5 mu S sama dengan 0. Maka mu S sama dengan, ya, 5 akar kuadrat dari 3/5, ya kan? Atau sama dengan akar kuadrat dari 3. Inilah persamaan koefisien gesek statis, ya, pada keadaan gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis maksimum. Nah, apa tujuan tadi, ya? Kita meninjau ketika sudut kemiringannya 60 derajat, dari situ kita memperoleh koefisien gesek statis, ya. Itu kita akan gunakan untuk mencari gaya minimum yang diperlukan agar balok bergeser ke atas ketika sudut kemiringannya sudah 30 derajat. Ya, jadi benda di bawah didorong didorong atau ditarik begitu, ya. Kalau di sini kita gaya yang diperlukan agar balok bergeser ke atas. Jadi ada gaya F yang menariknya atau mendorong dari bawah begitu, ya, arahnya ke atas, ya. Nah, tentu kalau kita tuliskan lagi gaya yang bekerja, ini masih sama, W sin theta, W cos theta gaya normal. Namun di sini ada tambahan gaya F, ya kan? Kemudian, nah, karena gaya F itu menyebabkan benda bergerak ke atas, kecenderungan benda bergerak ke atas, atau gaya gesek, gaya dorongnya itu atau gaya tariknya ke atas, maka tentu gaya geseknya ke bawah seperti ini, ya, melawan gerak benda, ya. Oke. Kita mau cari gaya minimum yang diperlukan agar balok bergeser ke atas. Nah, sebelum itu kita tinjau lagi pada arah Y-nya. Ini masih sama dengan 0, ya kan? Maka ini ada dua gaya juga, N dan W cos theta saling mengurangkan karena arahnya saling berlawanan, ya. W kurang W cos 30 derajat, sudutnya kita sudah gunakan sudut 30 derajat. Maka ini menjadi N sama dengan W cos theta, W cos 30 derajat. W-nya tadi 10 Newton, masih sama karena bendanya masih sama, ya, masanya masih sama. Cos 30 derajat adalah 1/2 akar kuadrat dari 3. Maka ini menjadi 5 akar kuadrat dari 3 Newton. Inilah gaya normal yang bekerja pada benda ketika kemiringannya 30 derajat, ya. Oke. Sekarang kita mau cari gaya minimum yang dibutuhkan pada benda agar benda bergeser ke atas. Nah, kalau kita berbicara gaya minimum, itu gaya yang menyebabkan benda tepat akan bergerak, ya, tepat akan bergerak. Artinya di situ benda masih diam dan gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis maksimum, ya. Nah, maka sigma fx sama dengan m kali ax karena bendanya tepat akan bergerak, artinya masih diam, yaitu 0, ya, karena percepatannya tidak ada, ya, 0, ya. Maka di sini F kurang W sinus 30 derajat. Nah, di sini ada 3 gaya. Kalau tadi hanya 2 gaya yang bekerja pada arah X, kalau ini ada 3 gaya. Ada tambahan gaya F ini, ya. Maka menjadi F, ya kan, kurang W sin theta kurang gaya gesek, ya kan. Nah, gaya gesek statis yang bekerja di sini gaya gesek statis maksimum, ya. Nah, maka F kurang W-nya tadi masih sama 10, sin 30 adalah 1/2, ya, kurang persamaan gaya gesek, koefisien gesek kali gaya normal. Nah, maka ini menjadi 5 kurang koefisien gesek, ini gaya normal, ya, gaya normal. Gaya normal yang kita pakai tentu yang ini kan, bukan yang tadi, karena kemiringannya sudah berbeda. N, ya, sama dengan 5 akar kuadrat dari 3. Koefisien gesek statisnya tadi adalah akar kuadrat dari 3, sama, ya. Nah, kita akar kuadrat dari 3. Nah,
Maka ini gaya normalnya 5 akar kuadrat dari 3 dan koefisien gesek statis akar kuadrat dari 3 ya, sama dengan 0. Sehingga ini menjadi 5 kurang F kurang 5. Ini akar kuadrat dari 3 kali akar kuadrat dari 3 adalah 3. 5 kali 3 adalah 15. Ya. Maka ini menjadi F sama dengan ya 20 Newton, ya kan? Nah, inilah gaya minimum yang diperlukan agar balok bergeser ke atas. Artinya gaya minimum adalah gaya yang menyebabkan benda tepat akan bergerak, ya. Gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis maksimum.